Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut ada 3 jenderal yang mencela-mencele atau tidak konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mereka disebut mencela-mencele diduga karena mendukung Prabowo Subianto. Salah satu jenderal yang disebut Ganjar adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Merespon pernyataan Ganjar, Luhut tak terima. Luhut membalas dengan menyebut yang mencela-mencele adalah Ganjar sendiri. Sedangkan juru bicara Luhut yakni Jody Mahardi mengatakan bahwa Luhut bukan merupakan seorang yang mencela-mencele. Jody menegaskan bahwa Luhut memilih Prabowo karena keinginan keberlanjutan dan penyempurnaan dari program pemerintahan Jokowi. Adapun selain Luhut, 2 jenderal lainnya yang disebut mencela-mencele oleh Ganjar adalah mantan Panglima ABRI Wiranto dan mantan Menteri Pertahanan Agung Gumelar. Ganjar menyebut 3 jenderal itu mencela-mencele di hadapan keluarga purnawirawan TNI di Karanganyar. Menurut Ganjar, 3 jenderal itu dulu pernah menyatakan jika pejatan TNI tidak layak menjadi pemimpin. Namun ketiga jenderal tersebut justru mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Untuk teman-teman semua, terutama untuk yang anak-anak muda, jika ada nyinyiran, fitnah, berita negatif di sosmed, tolong jangan dibalas, jangan ditanggapi, didiamkan saja, senyumin aja. Kampanye di Deli Serdang, Sumatera Utara, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming memberikan petuah untuk pendukungnya. Gibran tegas meminta pendukung untuk tidak membalas nyinyiran yang ada di media sosial. Pesan itu disampaikan Gibran di hadapan belasan ribu warga yang hadir dalam kampanye paslon nomor urut 2 di Stadion Baharudin Siregar Rabu 7 Februari. Gibran meminta para pendukung khususnya kaum muda untuk tidak membalas fitnah negatif terkait kubu 02. Menurut Gibran, berita negatif di media sosial tidak perlu ditanggapi. Selain meminta pendukung tidak menanggapi nyinyiran di media sosial, Gibran juga meminta agar pendukung tidak menjelekan program kerja dari paslon lain. Pasalnya, semakin mendekati gelaran pemilu 2024, banyak sekali pengguna media sosial yang saling menjelekan program dari paslon lain yang tidak mereka dukung. Untuk itu, Gibran mewanti-wanti pendukungnya untuk tidak menjelek-jelekan program dari paslon lain. Kalau sudah yakin, saya titip untuk teman-teman semua, warga Sumatera Utara, saya titip ke teman-temannya, saudara-saudaranya, tetangganya, jangan sampai ada yang golput. Sekarang sudah banyak survei-survei, lembaga-lembaga survei yang merilis hasil surveinya. Sudah banyak yang di atas 50%. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, jangan cepat puas, jangan terlena. Itu hasil-hasil survei, tidak ada artinya kalau 14 Februari banyak yang golput. Saya ingatkan juga untuk teman-teman semua, terutama untuk yang anak-anak muda, jika ada nyinyiran, fitnah, berita negatif di sosmed, tolong jangan dibalas, jangan ditanggapi, didiamkan saja, senyumin aja. Jangan juga menjelek-jelekan program dari paslon lain. Itu ya, setuju ya? Ini Bapak Ibu setuju nggak? PKH dilanjutkan, KIS dilanjutkan, Kartu Indonesia Pintar dilanjutkan, Tol Sumatera, Tol Trans Sumatera dilanjutkan, setuju nggak? Kita lanjutkan pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, setuju ya? Sekali lagi saya tanya, 14 Februari coblos nomor berapa? Jangan sampai ada yang golput. Saya titip pesan juga, 14 Februari tolong jaga TPS,
sampai benar-benar selesai. Jangan sampai ada kecurangan. Jaga TPS sampai benar-benar selesai. Dua mantan pemimpin negara yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Jusuf Kalla atau JK menanggapi banyaknya kritikan yang disampaikan oleh akademisi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu sama-sama meminta pemerintah tidak mengabaikan kritikan tersebut. SBY mengatakan kondisi di mana para akademisi ramai-ramai mengkritik pemerintah menyuarakan pentingnya pemilu damai baru terjadi dalam 20 tahun terakhir. Menurutnya, kondisi itu tidak terjadi dalam pemilu 20 tahun terakhir sejak reformasi digelar. Oleh karena itu, SBY meminta pemerintah tidak mengabaikan kritikan tersebut. Sementara itu, JK mengatakan pendapat para akademisi disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Menurutnya, gelombang kritik yang disampaikan para guru besar lahir secara organik tanpa paksaan, sehingga apa yang disampaikan mereka benar-benar dari hati nurani. Untuk itu, JK meminta agar pemerintah mendengar kritikan yang disampaikan akademisi, yakni dengan menjamin netralitas pemilu 2024. JK menegaskan, kontestasi yang berlangsung dengan penuh kecurangan tidak akan melahirkan pemimpin yang baik untuk bangsa. Saya selalu mengatakan, saya setuju koruptor itu dijatuhi hukuman mati. Sehubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi, saya mau mendapatkan jawaban yang clear dari Profesor. Profesor pernah bicara mengenai perampasan aset. Ya. Nah, saya mau meniru mengenai China. 98 PM China, Zhong Rozin, itu mengeluarkan statement yang fenomenal. Berikan saya 100 peti mati, 99 saya akan berikan kepada koruptor, dan 1 untuk saya kalau saya korup. Kita lupakan koruptor lama. Tetapi berani nggak Prof? Setelah Profesor dan Pak Ganjar nanti berkuasa menjadi presiden dan wakil presiden, sejak itu siapapun yang korup, berikan hukuman yang paling mengerikan. Gak laku Prof di Indonesia, otonom, metronom atau apalah tadi itu. Hukuman mati untuk mereka semua. Tabrak! Biasa. Prof, tabrak. Silakan Prof. Tabrak Prof. Tabrak Prof. Namanya siapa? Angkatan 98. Delon Sianipar. Delon Sianipar, Prof. Delon Sianipar ini mahasiswa angkatan 98. Tahun 98 jadi mahasiswa. Ikut menjatuhkan Pak Harto. Yes. Baik, itu Cina juga menjadi referensi kita. Dan saya selalu mengatakan, saya setuju koruptor itu dijatuhi hukuman mati. Wah, tabrak Prof. Mantap. Tabrak. Sekarang pun bunyi undang-undangnya itu, korupsi yang dilakukan dalam keadaan krisis bisa dijatuhi hukuman mati. Ini undang-undang yang berlaku sekarang. Ya, jadi bisa. Cuma karena syaratnya harus dilakukan dalam keadaan krisis itu, krisisnya itu tidak dijelaskan. Ukuran krisis apa? Kalau krisis ekonomi apa? Ya, ukurannya apa? Gitu. Sehingga jaksa tidak ada yang berani menuntut. Oleh sebab itu ada 2 masalah sekarang. Satu, kalau kita memberlakukan hukuman mati, korupsi misalnya yang dalam jumlah tertentu bisa diancam hukuman mati meskipun tidak dalam keadaan krisis. Itu coret aja krisisnya itu. Itu bisa. Tapi sekarang ada KUHP baru. Hukuman mati itu bisa dijatuhkan, tapi manakala 10 tahun selama dijatuhi hukuman mati itu belum dieksekusi dan berkelakuan baik, hukumannya bisa diubah berdasar putusan pengadilan menjadi hukuman seumur hidup. Nah, ini juga hukum yang ada sekarang. Tapi mari semuanya kita tata ke depan. Pokoknya kita harus berantas korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Karena korupsi inilah yang memang menyebabkan... Oke Prof. Terima kasih. Jadi satu lagi Prof. Jadi hukuman mati untuk koruptor, masalah diskon nggak apa-apa, tapi hukuman mati untuk koruptor. Oke lah, hukum formal tidak mencakup. Tapi kalau setiap orang mengatakan, ini anak haram konstitusi, ini tabrak Prof. Itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat, hukuman moral juga. Anda tidak sah. Pertanyaan saya singkat aja Prof.
terkait keputusan DKPP. Tabrak, bro. Pelanggaran etika oleh Ketua KPU dan KPU-nya. Apakah dengan ini Gibran bisa didiskualifikasi? Padahal dalam hal ini kita lihat etika udah dilanggar berkali-kali. Ya, itu yang kami tanyakan, apakah bisa Gibran didiskualifikasi? Ya, Silahkan, Prof. baik. Jadi begini, hukum itu ada dua tingkatan. Satu tingkatan sumber hukum. Di situ ada moral, etika, agama. Lalu ada hukum formalnya yang sudah ditulis di dalam undang-undang. Mari kita lihat kasus Gibran ini dalam dua segi ini. Kasus Gibran secara hukum tertulis itu sudah selesai, bahwa dia sah menjadi calon. Tapi karena di atasnya ada moral dan etika, maka ada hukumannya dua. Pelanggaran etiknya itu dikenakan kepada oknum. Misalnya Ketua MK yang sudah diberhentikan itu karena jelas-jelas dia terbukti melakukan pelanggaran berat di dalam bidang etika sehingga diberhentikan. Tapi ini pendaftarannya karena menurut hukum bunyinya begini. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan diketok dengan palu yang sah itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sama kalau begitu. Putusan bahwa Gibran boleh itu berlaku sejak ditetapkan, bahwa kemudian KPU terlambat memproses perubahan peraturan pelaksananya itu dianggap sebagai pelanggaran etika oleh DKPP. Nah saudara, DKPP itu hukumannya sanksinya sanksi administratif, bisa diberhentikan ketua KPU-nya. Seperti halnya bisa dihentikan ketua MK-nya. Tapi saudara, karena etika ini berkaitan dengan moral, maka sebenarnya hukuman moral, pengucilan sosial, dan cibiran masyarakat akan terus terjadi kepada orang yang melakukan itu. Oke lah, hukum formal tidak mencakup. Tapi kalau setiap orang mengatakan, ini anak haram konstitusi, ini Tabrak, bro. itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat. Hukuman moral juga, Anda tidak sah, gitu. Anda karena pertolongan angkel paman, karena Anda ini merekayasa hukum. Itu adalah cibiran masyarakat yang tidak akan pernah terhapuskan selama hidupnya. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin merespon aksi mahasiswa yang menuntut pemaksulan Presiden Jokowi. Menurut Caimin, aksi itu wajar dilakukan oleh mahasiswa. Pernyataan itu disampaikan Caimin saat ditemui di Hotel Sultan Raja Bandung, Rabu 7 Februari. Caimin menilai aksi mahasiswa yang meminta Jokowi dimaksulkan adalah hal yang wajar karena demokrasi harus mengedepankan nilai kritis. Caimin mengatakan pemaksulan presiden memungkinkan untuk dilakukan selama menempuh jalur konstitusi. Namun langkah itu perlu didiskusikan oleh berbagai kalangan, sebab terkait pemaksulan presiden perlu membaca tata kelola konstitusi yang ada. Caimin juga turut menanggapi banyaknya kritikan yang disampaikan para akademisi kepada pemerintahan Jokowi. Menurut Caimin, apa yang disampaikan para akademisi itu merupakan dampak dari sikap Jokowi terhadap pemilu 2024. Ia meminta pemerintah untuk tidak menanggapi berlebihan dalam merespon kritikan dari berbagai pihak, mulai dari mahasiswa hingga para akademisi. Caimin mengatakan perlu kedewasaan pemerintah untuk meredam konflik yang makin memanas menjelang pemilu 2024. Cawapres nomor urut 2 itu mewanti-wanti pemerintah agar respon terhadap kritik yang ada tidak menjadi bumerang. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal gerakan akademisi kritik Presiden Jokowi. Mahfud MD tidak setuju dengan pernyataan Luhut yang menyebut gerakan tersebut dipolitisasi. Menurut Mahfud, gerakan itu murni karena muncul dari berbagai daerah, baik kampus negeri maupun swasta. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Pos Blok Jakarta Pusat Rabu 7 Februari.
Mahfud menilai gerakan kampus yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi tidak dipolitisasi sama sekali, sebab para sivitas akademika tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Selain itu, para sivitas akademika juga tidak melakukan kampanye pemilu 2024. Oleh karena itu, Mahfud yakin jika gerakan tersebut merupakan gerakan moral yang murni dan tidak ada politisasinya. Mahfud kemudian mempertanyakan sisi politisasi dari gerakan sivitas akademika di seluruh Indonesia itu. Mahfud mengatakan justru orang yang berusaha memenangkan salah satu paslon tertentulah yang melakukan politisasi. Adapun sebelumnya, Luhut menilai gerakan sivitas akademika mengkritik Jokowi telah dipolitisasi. Pernyataan itu disampaikan Luhut dalam sebuah kanal YouTube salah satu media televisi. Manuver yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok disebut rugikan Ganjar Mahfud. Sebelumnya, Ahok menyebut Presiden Jokowi tidak bisa kerja. Direktur Strategis Pusat Penerangan Politik atau Puspenpol Adrian Zakari menilai serangan Ahok mengkritik Jokowi justru berdampak negatif pada paslon nomor urut 3. Adrian menilai manuver Ahok bisa menggerus suara Ganjar Mahfud. Ia mengatakan saat ini Presiden Jokowi justru diserang oleh orang-orang yang pernah ia bantu selama masa pemerintahannya. Adrian menilai semakin mendekati masa pemilu, banyak yang melakukan serangan membabi buta terhadap sosok dan marwah Jokowi. Serangan itu dilakukan demi memenangkan kontestasi pemilu 2024. Adrian mengatakan, berdasarkan penyelidikan Puspenpol, Ahok menuai banyak komentar negatif di media sosial seusai mengkritik Jokowi. Ia turut menyayangkan sikap Ahok yang mengkritik keras Presiden Jokowi dan Prabowo. Mengingat saat Ahok maju sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Jokowi didukung oleh Prabowo Subianto. Namun karena Pilpres, Ahok menjadi penyerang pemerintah dan sahabatnya sendiri. Paslon nomor urut 1 dan 2 bakal menggelar kampanye akbar di waktu dan daerah yang sama. Pasangan Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran pada Sabtu 10 Februari besok akan menggelar kampanye akbar di Jakarta. Pasangan Amin menggelar kampanye akbar di Jakarta International Stadium Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sedangkan pasangan Prabowo Gibran akan menggelar kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Atas hal itu, Polri menghimbau kedua kubu untuk membangun koordinasi dan komunikasi yang baik, sehingga mencegah para pendukung saling bersinggungan. Pernyataan itu disampaikan oleh Kabar Harkam Polri Komjen Fadil Imron kepada wartawan pada Rabu 7 Februari 2024. Komjen Fadil mengatakan pihaknya telah menyiapkan rekayasa pengalihan lalu lintas. Polisi juga telah melakukan pengamanan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, Komjen Fadil juga meminta tim sukses untuk mengkomunikasikan kepada para pendukung agar tidak timbul kesalahpahaman dengan pihak kepolisian. Komjen Fadil mengatakan, polisi akan selalu bersikap humanis dan mengedepankan ketertiban. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus periksa otak lagi, kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi nggak bisa kerja sih lu gila? Gue ini masih waras, bos. Ya, Iya dong, Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja,
Udah nggak gajian dong orang wali kota di Solo. Baru-baru ini calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut ada 3 jenderal yang mencela-mencele atau tidak konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mereka disebut mencela-mencele diduga karena mendukung Prabowo Subianto. Salah satu jenderal yang disebut Ganjar adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Merespon pernyataan Ganjar, Luhut tak terima. Luhut membalas dengan menyebut yang mencela-mencele adalah Ganjar sendiri. Sedangkan juru bicara Luhut yakni Jody Mahardi mengatakan bahwa Luhut bukan merupakan seorang yang mencela-mencele. Jody menegaskan bahwa Luhut memilih Prabowo karena keinginan keberlanjutan dan penyempurnaan dari program pemerintahan Jokowi. Adapun selain Luhut, 2 jenderal lainnya yang disebut mencela-mencele oleh Ganjar adalah mantan Panglima ABRI Wiranto dan mantan Menteri Pertahanan Agung Gumelar. Ganjar menyebut 3 jenderal itu mencela-mencele di hadapan keluarga purnawirawan TNI di Karanganyar. Menurut Ganjar, 3 jenderal itu dulu pernah menyatakan jika pejabat TNI tidak layak menjadi pemimpin. Namun ketiga jenderal tersebut justru mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Untuk teman-teman semua, terutama untuk yang anak-anak muda, jika ada nyinyiran, fitnah, berita negatif di sosmed, tolong jangan dibalas, jangan ditanggapi, didiamkan saja, senyumin aja. Kampanye di Deli Serdang, Sumatera Utara, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming memberikan petuah untuk pendukungnya. Gibran tegas meminta pendukung untuk tidak membalas nyinyiran yang ada di media sosial. Pesan itu disampaikan Gibran di hadapan belasan ribu warga yang hadir dalam kampanye paslon nomor urut 2 di Stadion Baharudin Siregar Rabu 7 Februari. Gibran meminta para pendukung khususnya kaum muda untuk tidak membalas fitnah negatif terkait kubu 02. Menurut Gibran, berita negatif di media sosial tidak perlu ditanggapi. Selain meminta pendukung tidak menanggapi nyinyiran di media sosial, Gibran juga meminta agar pendukung tidak menjelekan program kerja dari paslon lain. Pasalnya, semakin mendekati gelaran pemilu 2024, banyak sekali pengguna media sosial yang saling menjelekan program dari paslon lain yang tidak mereka dukung. Untuk itu, Gibran mewanti-wanti pendukungnya untuk tidak menjelek-jelekan program dari paslon lain. Kalau sudah yakin, saya titip untuk teman-teman semua warga Sumatera Utara, saya titip ke teman-temannya, saudara-saudaranya, tetangganya, jangan sampai ada yang golput. Sekarang sudah banyak survei-survei, lembaga-lembaga survei yang merilis hasil surveinya. Sudah banyak yang di atas 50%. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, jangan cepat puas, jangan terlena. Itu hasil-hasil survei, tidak ada artinya kalau 14 Februari banyak yang golput. Saya ingatkan juga untuk teman-teman semua, terutama untuk yang anak-anak muda, jika ada nyinyiran, fitnah, berita negatif di sosmed, tolong jangan dibalas, jangan ditanggapi, didiamkan saja, senyumin aja. Jangan juga menjelek-jelekan program dari paslon lain. Itu ya, setuju ya? Ini Bapak Ibu setuju nggak PKH dilanjutkan? KIS dilanjutkan? Kartu Indonesia Pintar dilanjutkan? Tol Sumatera, tol Trans Sumatera dilanjutkan, setuju nggak? Kita lanjutkan pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Setuju ya? Sekali lagi saya tanya, 14 Februari coblos nomor berapa? Jangan sampai ada yang golput. Saya titip pesan juga, 14 Februari tolong jaga TPS,
sampai benar-benar selesai. Jangan sampai ada kecurangan. Jaga TPS sampai benar-benar selesai. Dua mantan pemimpin negara yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Jusuf Kalla atau JK menanggapi banyaknya kritikan yang disampaikan oleh akademisi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu sama-sama meminta pemerintah tidak mengabaikan kritikan tersebut. SBY mengatakan kondisi di mana para akademisi ramai-ramai mengkritik pemerintah menyuarakan pentingnya pemilu damai baru terjadi dalam 20 tahun terakhir. Menurutnya, kondisi itu tidak terjadi dalam pemilu 20 tahun terakhir sejak reformasi digelar. Oleh karena itu, SBY meminta pemerintah tidak mengabaikan kritikan tersebut. Sementara itu, JK mengatakan pendapat para akademisi disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Menurutnya, gelombang kritik yang disampaikan para guru besar lahir secara organik tanpa paksaan, sehingga apa yang disampaikan mereka benar-benar dari hati nurani. Untuk itu, JK meminta agar pemerintah mendengar kritikan yang disampaikan akademisi, yakni dengan menjamin netralitas pemilu 2024. JK menegaskan, kontestasi yang berlangsung dengan penuh kecurangan tidak akan melahirkan pemimpin yang baik untuk bangsa. Saya selalu mengatakan saya setuju koruptor itu dijatuhi hukuman mati. Sehubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi, saya mau mendapatkan jawaban yang clear dari Profesor. Profesor pernah bicara mengenai perampasan aset. Nah, saya mau meniru mengenai China. 98 PM China, Zhong Rozin, itu mengeluarkan statement yang fenomenal. Berikan saya 100 peti mati, 99 saya akan berikan kepada koruptor, dan 1 untuk saya kalau saya korup. Kita lupakan koruptor lama. Tetapi berani nggak Prof? Setelah Profesor dan Pak Ganjar nanti berkuasa menjadi presiden dan wakil presiden, sejak itu siapapun yang korup, berikan hukuman yang paling mengerikan. Gak laku Prof di Indonesia, otonom, metronom atau apalah tadi itu. Hukuman mati untuk mereka semua. Tabrak! Biasa. Prof! Tabrak! Silakan Prof! Tabrak Prof! Namanya siapa? Angkatan 98. Delon Sianipar. Delon Sianipar, Prof. Delon Sianipar ini mahasiswa angkatan 98. Tahun 98 jadi mahasiswa. Ikut menjatuhkan Pak Harto. Yes. Baik, itu Cina juga menjadi referensi kita. Dan saya selalu mengatakan saya setuju koruptor itu dijatuhi hukuman mati. Wah, tabrak Prof. Mantap. Tabrak. Sekarang pun bunyi undang-undangnya itu korupsi yang dilakukan dalam keadaan krisis bisa dijatuhi hukuman mati. Ini undang-undang yang berlaku sekarang. Ya, jadi bisa. Cuma karena syaratnya harus dilakukan dalam keadaan krisis itu, krisisnya itu tidak dijelaskan. Ukuran krisis apa? Kalau krisis ekonomi apa? Ya, ukurannya apa? Gitu. Sehingga jaksa tidak ada yang berani menuntut. Oleh sebab itu ada 2 masalah sekarang. Satu, kalau kita memberlakukan hukuman mati, korupsi misalnya yang dalam jumlah tertentu bisa diancam hukuman mati meskipun tidak dalam keadaan krisis. Itu coret aja krisisnya itu. Itu bisa. Tapi sekarang ada KUHP baru. Hukuman mati itu bisa dijatuhkan, tapi manakala 10 tahun selama dijatuhi hukuman mati itu belum dieksekusi dan berkelakuan baik, hukumannya bisa diubah berdasar putusan pengadilan menjadi hukuman seumur hidup. Nah, ini juga hukum yang ada sekarang. Tapi mari semuanya kita tata ke depan. Pokoknya kita harus berantas korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Karena korupsi inilah yang memang menyebabkan... Makasih Delon. Jadi satu lagi Prof, jadi hukuman mati untuk koruptor, masalah diskon nggak apa-apa, tapi hukuman mati untuk koruptor. Oke lah, hukum formal tidak mencakup, tapi kalau setiap orang mengatakan ini anak haram konstitusi, ini Tabrak Prof. itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat, hukuman moral juga. Anda tidak sah. Pertanyaan saya singkat aja Prof.
terkait keputusan DKPP. Tabrak, bro. Pelanggaran etika oleh Ketua KPU dan KPU-nya. Apakah dengan ini Gibran bisa didiskualifikasi? Padahal dalam hal ini kita lihat etika udah dilanggar berkali-kali. Ya, itu yang kami tanyakan, apakah bisa Gibran didiskualifikasi? Ya, Silahkan, Prof. baik. Jadi begini, hukum itu ada dua tingkatan. Satu tingkatan sumber hukum. Di situ ada moral, etika, agama. Lalu ada hukum formalnya yang sudah ditulis di dalam undang-undang. Mari kita lihat kasus Gibran ini dalam dua segi ini. Kasus Gibran secara hukum tertulis itu sudah selesai, bahwa dia sah menjadi calon. Tapi karena di atasnya ada moral dan etika, maka ada hukumannya dua. Pelanggaran etiknya itu dikenakan kepada oknum. Misalnya Ketua MK yang sudah diberhentikan itu karena jelas-jelas dia terbukti melakukan pelanggaran berat di dalam bidang etika sehingga diberhentikan. Tapi ini pendaftarannya karena menurut hukum bunyinya begini. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan diketok dengan palu yang sah itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sama kalau begitu. Putusan bahwa Gibran boleh itu berlaku sejak ditetapkan, bahwa kemudian KPU terlambat memproses perubahan peraturan pelaksananya itu dianggap sebagai pelanggaran etika oleh DKPP. Nah saudara, DKPP itu hukumannya sanksinya sanksi administratif, bisa diberhentikan ketua KPU-nya. Seperti halnya bisa dihentikan ketua MK-nya. Tapi saudara, karena etika ini berkaitan dengan moral, maka sebenarnya hukuman moral, pengucilan sosial, dan cibiran masyarakat akan terus terjadi kepada orang yang melakukan itu. Oke lah, hukum formal tidak mencakup. Tapi kalau setiap orang mengatakan, ini anak haram konstitusi, ini Tabrak, bro. itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat. Hukuman moral juga, Anda tidak sah, gitu. Anda karena pertolongan angkel paman, karena Anda ini merekayasa hukum. Itu adalah cibiran masyarakat yang tidak akan pernah terhapuskan selama hidupnya. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin merespon aksi mahasiswa yang menuntut pemaksulan Presiden Jokowi. Menurut Caimin, aksi itu wajar dilakukan oleh mahasiswa. Pernyataan itu disampaikan Caimin saat ditemui di Hotel Sultan Raja Bandung, Rabu 7 Februari. Caimin menilai aksi mahasiswa yang meminta Jokowi dimaksulkan adalah hal yang wajar karena demokrasi harus mengedepankan nilai kritis. Caimin mengatakan pemaksulan presiden memungkinkan untuk dilakukan selama menempuh jalur konstitusi. Namun langkah itu perlu didiskusikan oleh berbagai kalangan, sebab terkait pemaksulan presiden perlu membaca tata kelola konstitusi yang ada. Caimin juga turut menanggapi banyaknya kritikan yang disampaikan para akademisi kepada pemerintahan Jokowi. Menurut Caimin, apa yang disampaikan para akademisi itu merupakan dampak dari sikap Jokowi terhadap pemilu 2024. Ia meminta pemerintah untuk tidak menanggapi berlebihan dalam merespon kritikan dari berbagai pihak, mulai dari mahasiswa hingga para akademisi. Caimin mengatakan perlu kedewasaan pemerintah untuk meredam konflik yang makin memanas menjelang pemilu 2024. Cawapres nomor urut 2 itu mewanti-wanti pemerintah agar respon terhadap kritik yang ada tidak menjadi bumerang. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal gerakan akademisi kritik Presiden Jokowi. Mahfud MD tidak setuju dengan pernyataan Luhut yang menyebut gerakan tersebut dipolitisasi. Menurut Mahfud, gerakan itu murni karena muncul dari berbagai daerah, baik kampus negeri maupun swasta. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Posblok Jakarta Pusat Rabu 7 Februari.
Mahfud menilai gerakan kampus yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi tidak dipolitisasi sama sekali, sebab para sivitas akademika tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Selain itu, para sivitas akademika juga tidak melakukan kampanye pemilu 2024. Oleh karena itu, Mahfud yakin jika gerakan tersebut merupakan gerakan moral yang murni dan tidak ada politisasinya. Mahfud kemudian mempertanyakan sisi politisasi dari gerakan sivitas akademika di seluruh Indonesia itu. Mahfud mengatakan